Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan dalam pertemuan kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran sejarah peminatan. Anak-anakku peserta didik kelas 11, IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Jangan lupa sebelum kalian melihat materi ini, kalian harus mengisi absensi terlebih dahulu di Google Classroom, kemudian di WA Group. Nah, alhamdulillah hasil ulangan harian pada pertemuan pertama ini cukup baik, jadi dipertahankan apabila perlu nanti pada ulangan kedua itu lebih ditingkatkan. Nah, pada kesempatan pertemuan ke-6, karena pertemuan kelima itu adalah ulangan harian pertama, jadi kita sudah masuk ke pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-6 ini materinya adalah pemikiran dan peristiwa penting yang ada di Eropa. Nah, oke, anak-anakku serta didik, selamat melihat materi, selamat mendengarkan materi. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke. Adapun materi kita yang pertama ini adalah pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa. Oke. Pemikiran dan peristiwa penting di Eropa itu yang kedua adalah pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama materi kita adalah pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Pada abad ke-15 merupakan abad baru bagi kehidupan masyarakat Eropa. Nah, pada zaman tersebut masyarakat Eropa terbebas dari zaman kegelapan atau Dark Age. Nah, masyarakat Eropa ini mulai mengembangkan berbagai penyelidikan hingga melahirkan berbagai pemikiran seperti Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, kemudian Ablarung dan revolusi industri. Apa itu Renaissance? Renaissance adalah sebuah paham ya, di mana faktor pendorongnya adalah perubahan aktivitas gereja, yang kedua kemunculan kota-kota dagang yang makmur. Nah, pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno pada masa Renaissance. Nah, filsafat Yunani dan Romawi kuno mampu menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pihak gereja. Yang kedua, kebudayaan Yunani dan Romawi kuno lebih menghargai perbedaan pemikiran. Apa pengaruh Renaissance? Yang pertama adalah penemuan-penemuan baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, muncul seniman dan ilmu seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Dürer, Bruegel, Botticelli, Nicolaus Copernicus, dan Galilei. Nah, kemudian kita lanjut merkantilisme ya. Nah, berasal dari kata merkan yang berarti pedagang. Suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Nah, ini pengertian merkantilisme. Itu mengumpulkan emas dan perak, logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan kas negara. Yang kedua, logam mulia dijadikan ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan suatu negara. Itu tujuannya ya. Apa ciri-cirinya? Yaitu negara merupakan satu-satunya pengusaha ekonomi. Atau yang kedua, tujuan utama kegiatan perekonomian adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian kita lanjut ke reformasi gereja. Ini tokoh pelopornya adalah Martin Luther 1483-1546, Ulrich Zwingli 1484-1531, atau John Calvin 1509 sampai 1547. Apa faktor penyebabnya? Ini penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik seperti penjualan surat Al-Flat, surat pengampunan dosa. Nah, yang kedua,
perkembangan humanisme yang menyebabkan banyak orang dapat membaca Alkitab. Yang ketiga, Paus mempunyai kekuasaan besar yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Nah, keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan raja-raja sehingga berujung pada perselisihan. Nah, kemudian Aufklärung. Apa itu? Pada periode Aufklärung, beberapa tokoh menyuarakan gerakan pembaruan agar manusia terbebas dari kekangan dogma gereja. Yang kedua, gerakan tersebut perlu dilakukan karena gereja menganggap bahwa kreativitas manusia berlawanan dengan dogma gereja. Yang ketiga, tokoh utama pendukung Aufklärung adalah Immanuel Kant. Yang keempat, periode Aufklärung yang dicetuskan Immanuel Kant dikenal sebagai zaman baru. Kemudian revolusi industri. Revolusi industri merupakan sebuah fenomena yang mengubah kegiatan industri. Revolusi industri ditandai berubahnya sistem manual dengan tangan atau tenaga manusia menjadi menggunakan sistem mesin. Yang kedua, revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris dan dimulai pada industri tekstil. Revolusi industri kemudian berkembang di negara-negara Eropa yang ditandai dengan penemuan berbagai teknologi. Dampak revolusi industri itu terjadinya urbanisasi dari desa ke kota. Yang kedua, terjadinya perubahan sistem sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, munculnya paham baru yaitu kapitalisme dan sosialisme. Yang keempat, timbulnya imperialisme modern. Yang kelima, munculnya industri secara besar-besaran. Oke, anak-anakku, untuk materi pada pertemuan yang ke-6 ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kalian harus jaga kesehatan, ya, jauhi kerumunan, tetap menjaga solidaritas, ya, sesama kelas kalian harus kompak, ya, karena memang waktu pelajaran online ini kita tidak jarang bertemu dengan teman-teman sekelas, ya. Dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.